Bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today gua bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul SpongeBob on the Run 2020, dimana di film ini menceritakan tentang si SpongeBob yang melakukan perjalanan ke dalam kota Atlantik untuk mencari Gary yang hilang. Dan juga bagi kalian yang gak mau ketinggalan konten-konten keren dari gua, jangan lupa tinggalkan subscribe di bawah karena gua akan menyajikan konten-konten keren untuk kalian. Ya udah, gak usah banyak bacot lagi di awal-awal, langsung aja stay terus santuy dan jangan lupa mengeditor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan kota kecil yang bernama Bikini Bottom, dimana kota ini ditinggali oleh para ikan yang bisa berbicara. Lalu kita beralih kepada SpongeBob dan juga Patrick, dimana mereka berdua sedang mengganggu Squidward di pagi hari dan itu adalah rutinitas mereka setiap harinya. Setelah hal tersebut, SpongeBob mengajak hewan peliharaannya yang bernama Gary mengelilingi kota Bikini Bottom. Dimulai dari naik sepeda, senam bareng, menaiki surfing, dan masih banyak lainnya. Dilanjutkan dari SpongeBob yang sudah tiba jamnya untuk bekerja di Krusty Krab dan ia akhirnya meninggalkan Jerry di rumah sendirian. Kita beralih kepada Squidward yang sudah tiba di Krusty Krab, di mana ia ini langsung membaca majalah dan duduk. Akan tetapi kenikmatan Squidward yang sedang baca majalah diganggu begitu saja oleh si SpongeBob yang datang. Setelah hal tersebut, SpongeBob pun pergi ke dapur untuk membacakan dongeng kepada panggangan dan hal tersebut sangat amat manusiawi. Di sana Tuan Krab ini juga menginstruksikan anak buahnya untuk membuka Krusty Krab. Pada akhirnya sesaat tombol close diganti dengan tombol open, para ikan pun berdatangan ke Krusty Krab untuk memakan Krabby Patty yang konon katanya enak. Di sisi yang sama, si plankton ini sedang mengawasi Krusty Krab dari jarak yang sangat amat jauh, di mana ia ini sedang merencanakan untuk mengambil resep rahasia seperti biasanya. Lalu plankton juga ngomong bahwasannya semua rencananya selalu digagalkan oleh Tuan Krab. Akan tetapi si Karen ini tidak sependapat dengan si plankton, di mana si Karen ini berkata bahwasannya selalu mengagalkan rencana si plankton adalah SpongeBob, bukanlah Tuan Krab. Pada akhirnya plankton ini menghiraukan katanya si Karen dan ia langsung melanjutkan misinya untuk membuat alat keren supaya ia bisa masuk ke dalam Krusty Krab. Di Krusty Krab itu sendiri kita diperlihatkan si Sandy yang sudah tiba di sana, di mana si Sandy ini memiliki alat keren yang ingin ia perlihatkan kepada si Tuan Krab. Setibanya di ruangan Tuan Krab, si Sandy ini langsung mempresentasikan robot temuannya yang bernama Otto. Si Otto ini adalah robot serbaguna dan ia juga bisa mengelola suatu restoran. Tuan Krab ini awalnya ingin menolak robot tersebut, akan tetapi si Sandy ini meyakinkan bahwasannya robot ini tidak perlu digaji. Tuan Krab yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menerima robot tersebut tanpa banyak basa-basi lagi karena robot itu adalah robot gratisan. Dilanjutkan dari Sandy yang pamit ingin pergi karena ia ada urusan lainnya. Robot Otto yang melihat Sandy pergi, tiba-tiba ia ini langsung berpikir bahwasannya Tuan Krab adalah orang yang paling tidak berguna dalam restoran ini. Dan robot Otto juga bilang bahwasannya ia akan memecat Tuan Krab dalam waktu dekat. Pada akhirnya Tuan Krab pun kesal dan langsung membuang robot tersebut di tong sampahnya milik si Plankton. Dan Karen yang melihat robot tersebut, Karen pun langsung mengambil robot itu dan memasukkannya ke dalam. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke malam harinya, di mana di sana kita diperlihatkan Krusty Krab yang sudah tutup. Lalu SpongeBob seperti biasanya membersihkan Krusty Krab itu dengan teknik ia sendiri, di mana ia membersihkan restoran tersebut dengan menggunakan kaki bunsi no jutsu dan teknik itu belum pernah dipelajari oleh manusia manapun. Lalu SpongeBob yang sudah berhasil membersihkan Krusty Krab, ia pun langsung pergi dari restoran tersebut. Akan tetapi plankton ini ada di dalam salah satu toples acar. Lalu plankton yang sudah berhasil keluar dari toples acar, ia ini langsung menghampiri Krabby Patty. Pada akhirnya plankton ini bisa mengambil serpihan patty dengan sangat amat easy peasy dan ia langsung menganalisisnya. Setelah dianalisis dari robotnya, keluarlah resep rahasia tersebut. Belum sempat menikmati keberhasilannya, tiba-tiba SpongeBob datang ke dalam restoran tersebut untuk mengambil salah satu kunci. Pada akhirnya kedatangan SpongeBob mengakibatkan si plankton ini masuk ke dalam panggangan yang sedang panas-panasnya. Pada akhirnya plankton ini baru sadar bahwasannya selalu mengagalkan dia adalah SpongeBob, bukanlah si Tuan Krab. Setelah hal tersebut, kita beralih ke kota Atlantik, di mana kota ini dipimpin oleh Poseidon, di mana Poseidon selalu menjaga penampilannya dan ia setiap harinya memandangi kaca. Lalu tiba-tiba Poseidon ini berteriak karena ia menemukan keriput di dekat matanya. Lalu penasehat raja hanya bisa menepuk tangannya untuk memanggil bala bantuan, aka memanggil siput. Setelah siput tersebut yang sudah diminta oleh penasehat raja langsung diberikan kepada Poseidon. Akan tetapi Poseidon ini menyadari bahwasannya siput tersebut tidak mengeluarkan lendir sama sekali.
Bagi kalian yang nggak tahu, lendir siput itu bisa membuat muka tidak gampang keriputan. Makanya Poseidon sering memakai siput tersebut. Lalu penasehat raja bilang bahwasannya populasi siput sudah mulai menipis, makanya ia susah menemukan siput baru. Akan tetapi Poseidon yang mendengar hal tersebut, ia ini langsung marah dan menyuruh penasehat raja untuk melakukan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa membawakan siput lalu membawakannya ke kerajaan Poseidon, ia akan berikan hadiah. Pada akhirnya selembaran itu dibagikan ke seluruh kota, termasuk juga dengan Bikini Bottom. Plankton yang membaca selembaran tersebut, ia ini kepikiran untuk menculik si Gary lalu memberikannya kepada Poseidon. Hal tersebut akan menyingkirkan si SpongeBob dan ia bisa dengan mudah mendapatkan resep rahasia. Semua masalah akan mulai dari sini, di mana si Plankton langsung menjalankan aksinya untuk menculik si Gary. Setelah tidak lama Plankton pergi, SpongeBob ini baru sampai di rumahnya. Lalu ia baru menyadari bahwasannya di rumahnya tidak ada si Gary, melainkan si Gary yang telah diculik oleh si Plankton. Hal tersebut mengakibatkan si SpongeBob ini panik dan ia langsung menaruh poster Gary di seluruh Bikini Bottom, mengharap si Gary ini balik, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Pada akhirnya SpongeBob ini hanya bisa meratapi foto dia bersama si Gary. Setelah hal tersebut, kita dibawa flashback ke masa lalu sesaat SpongeBob bertemu dengan si Gary, di mana waktu itu SpongeBob ini sedang berada di perkemahan musim panas dan ia juga sedang memakan Krabby Patty, di mana tiba-tiba muncullah Gary kecil malang, di mana si Gary ini diberi makan oleh SpongeBob dengan berupa acar yang berada di dalam Krabby Patty, dan hal tersebut disukai oleh si Gary. Semenjak pertemuan mereka itu, mereka berdua pun langsung menjalin pertemanan hingga sekarang. Kita beralih ke masa sekarang, di mana tiba-tiba si Patrick ini datang untuk menghampiri SpongeBob karena si Patrick ini melihat selembaran, di mana selembaran itu mengatakan bahwasannya si Gary telah menghilang. Lalu Patrick langsung bergegas untuk mencari barang-barang bukti di tempat TKP tersebut dengan ala-ala detektif konyol. Dan Patrick menemukan selembaran yang dibagikan oleh penasehat raja di tempat pupe si Gary. Sesaat mereka membaca hal tersebut, mereka ini menyimpulkan bahwasannya si Gary telah dibawa ke kota Atlantik yang konon katanya telah menghilang. Lalu SpongeBob mencari tahu tentang kota Atlantik yang menghilang tersebut di salah satu buku setempat, di mana di buku tersebut menerangkan tentang Poseidon yang selalu menangkap para penjahat lalu ia memenggalnya di suatu acara besar, dan hal itu sangat amat psikopatkan. Tidak tanggung-tanggung, di mana Poseidon ini selalu membawa artis ternama untuk mendampingi acara pengeksekusian tersebut. Pada akhirnya SpongeBob ini bertekad keras untuk menyelamatkan Gary yang berada di kota Atlantis yang konon katanya seram dan juga mengerikan. Ditemani sahabat karibnya yang bernama Patrick, pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Atlantis. Mereka berdua yang akan menempuh perjalanan jauh dengan menggunakan jalan kaki, tiba-tiba Otto bersama Plankton yang menggunakan mobil pun datang menghampiri mereka berdua, di mana si Plankton ini menyuruh Otto untuk membawa mereka berdua pergi ke Atlantis. Dan Plankton pastinya sudah merencanakan hal ini semua. Kita beralih ke Krusty Krab, di mana Krusty Krab ini sedang didemo oleh masyarakat Bikini Bottom. Soalnya masyarakat Bikini Bottom tidak mendapatkan asupan makanan, yaitu berupa Krabby Patty. Pada akhirnya Tuan Krab pun turun tangan, di mana ia langsung mengecek ke arah dapur, dan ternyata sang koki ahli yaitu SpongeBob tidak ada di sana. Hingga hal tersebut membuat Tuan Krab dan juga Squidward diamuk masa oleh para warga Bikini Bottom. Kembali kepada SpongeBob dan juga Patrick, di mana mereka berdua ini terbangun di gurun. Lalu mereka berdua ini mengira bahwasannya mereka berada di dalam mimpi. Lalu mereka berdua yang berbeda argumen, mereka pun langsung bertengkar di sana. Akan tetapi mereka ini tidak menyadari bahwasannya mereka sudah tiba di kota mati. Lalu mereka pun berputar-putar sebentar hingga mereka ini bertemu dengan semak-semak, di mana semak-semak tersebut bernama Sage. Akan tetapi kita panggil dia adalah Babang John sang pembunuh, di mana si John ini adalah teman petualangan SpongeBob dan juga si Patrick. Dilanjutkan dari si John yang melemparkan koin dari mulutnya, dan hal tersebut sangat amat menjijaikan. Lalu John pun mengatakan bahwasannya koin tersebut adalah koin keberanian dan juga koin tangan-tangan. Tidak lupa juga si John ini memberi tangan-tangan kepada mereka berdua untuk membebaskan para roh zombie yang berada di dalam bar sana. Mereka yang tadinya so jago, setelah melihat bajak laut zombie, akhirnya mereka nyalinya ciut. Bang John yang kedua kalinya menasihati mereka untuk membebaskan para roh zombie yang sedang tertekan oleh bosnya. SpongeBob dan Patrick yang sudah termotivasi oleh Bang John, akhirnya mereka memutuskan untuk bilang kepada zombie bahwasannya mereka akan membebaskan roh mereka dari bosnya. Setelah SpongeBob dan juga Patrick mengatakan hal tersebut, tiba-tiba bos dari para zombie pun datang ke bar tersebut, di mana bos itu sendiri bernama El Diablo. Pada akhirnya El Diablo ini menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Setelah hal tersebut, Scene pun berganti ke ruangannya El Diablo, di mana mereka berdua ditanya-tanya oleh si El Diablo mengapa mereka berdua ini ingin sok-sokan melepas jiwa para zombie anak buahnya. Lalu SpongeBob dan Patrick hanya menjawab itu dengan bla 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 hingga membuat si El Diablo kesal dan menembakkan laser dari matanya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh SpongeBob dan Patrick berlari ke arah jendela, lalu mereka mengeluarkan koin keberanian. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, di mana koin itu tidak berguna sama sekali. Lalu El Diablo mengancam mereka berdua untuk tidak membuka hordeng. Mereka berdua yang diberitahukan hal tersebut, mereka berdua pun langsung membuka hordeng hingga cahaya matahari mengenai El Diablo. Hingga pada akhirnya El Diablo pun tewas sebelum ia tobat. Dan tidak lupa juga jenazahnya pun tidak
tidak bisa dikuburkan dan juga dibacakan doa soalnya dia ini sudah menjadi debu. Setelah mereka kebar lagi, tiba-tiba para Jombai ini berterima kasih kepada mereka berdua soalnya mereka berdua telah membebaskan para roh Jombai dari El Diablo yang kejam. Mereka yang telah menyelesaikan misi dari Bang John, pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan robot Otto. Di tengah perjalanan tiba-tiba Bang John pun muncul dan memberikan cermin untuk melihat keadaan si Gary sekarang. Dimana cermin itu adalah cermin ajaib yang bisa melihat kemana saja. Hingga pada akhirnya kita bisa melihat si Gary yang sedang diancam oleh Poseidon. Bahwasannya kalau si Gary tidak memiliki lendir, ia ini akan diseksoi seperti siput lainnya. Jadi di Atlantik sana ada sistem di kalau siput kalau tidak menghasilkan lendir, dia akan diseksoi dan juga akan diperbudakkan. Di sisi yang sama kita diperlihatkan Plankton yang mendatangi Krusty Krab, dan di sana kita juga bisa melihat bahwasannya Krusty Krab tersebut sudah hancur diamuk oleh warga yang tidak mendapatkan Krabby Patty. Lanjut dimana si Plankton ini meminta resep rahasia kepada si Tuan Krab. Tuan Krab yang emang udah pasrah, ia ini langsung memberikan resep rahasia begitu aja kepada si Plankton. Dan Plankton bukannya senang, ia ini malah marah-marah karena